Selamat pagi anak-anak. Ibu harap kalian tetap semangat untuk pelajaran hari ini ya. Hari ini kita akan belajar meringkas teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana terjadinya suatu peristiwa seperti peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Ciri-ciri teks eksplanasi. Pertama, memiliki struktur yang terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan kesimpulan. Yang kedua, informasi berdasarkan fakta yang bersifat ilmiah atau keilmuan, contohnya sains. Dan yang ketiga, bersifat informatif. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama, ada pernyataan umum, urutan sebab dan akibat, dan kesimpulan. Selanjutnya, apa saja ya jenis-jenis teks eksplanasi? Yang pertama ada teks eksplanasi tentang alam. Yang kedua ada teks eksplanasi tentang sosial atau lingkungan sekitar. Selanjutnya, bagaimana cara meringkas teks eksplanasi? Yang pertama, anak-anak harus membaca teks eksplanasi secara keseluruhan. Jadi, sebelum anak-anak meringkas, kita harus membaca teks secara keseluruhan ya, agar kita mengerti apa yang dibicarakan di dalam teks tersebut. Yang kedua, kita harus menentukan poin penting di setiap paragraf. Setelah anak-anak membacanya, anak-anak harus menentukan poin penting di setiap paragraf, sehingga memudahkan anak-anak untuk meringkas. Yang ketiga, menggabungkan poin-poin penting menjadi paragraf. Setelah anak-anak menentukan poin penting, anak-anak harus menggabungkan setiap poin-poin penting yang ada di setiap paragraf menjadi satu paragraf. Selanjutnya, memperbaiki paragraf sesuai dengan kalimat efektif dan kosakata baku. Setelah menjadi sebuah paragraf, anak-anak harus memperbaiki paragraf tersebut dengan kalimat efektif dan kosakata baku, sehingga paragrafnya enak dibaca dan mudah untuk dipahami. Sekarang, kita akan belajar menentukan poin penting setiap paragraf. Sebelumnya, kita akan membaca paragraf atau teks yang ada ya. Nah, paragraf pertama kita akan baca ya. Paragraf 1. Anatomi tubuh manusia adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia tersusun atas sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sistem organ merupakan bagian yang menyusun tubuh manusia. Sistem ini terdiri atas berbagai jenis organ yang memiliki struktur dan fungsi yang khusus. Sistem organ memiliki struktur dan fungsi yang unik. Masing-masing sistem organ saling bergantungan satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tubuh manusia didukung oleh sistem rangka yang terdiri dari 206 tulang yang dihubungkan oleh tendon, ligamen, dan tulang rawan. Baiklah, kita akan menentukan poin pentingnya. Kita lihat di baris pertama. Anatomi tubuh manusia adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia. Ini merupakan satu poin penting. Jadi anak-anak bisa mengambil ini sebagai poin penting pertama. Kemudian kita lihat anatomi tubuh manusia tersusun atas sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Ini juga menjadi informasi bagi kita
yang bisa menjadikan poin ya. Kita bisa garis bawahi dulu, nanti kita akan menuliskannya. Sistem organ merupakan bagian yang menyusun tubuh manusia. Ini juga menekan poin penting. Anak-anak nanti bisa melihat poin penting itu berisi informasi yang harus dicantumkan. Nah, sistem ini terdiri atas berbagai jenis organ yang memiliki struktur dan fungsi yang khusus. Sistem organ memiliki struktur dan fungsi yang unik. Anak-anak bisa lihat bahwa kata ini hampir mirip dan memang penting. Anak-anak bisa memilih salah satunya dan memilihnya jangan kata-kata yang berulang, tetapi kata yang informatif. Seperti ini kita bisa memilih sistem organ memiliki struktur dan fungsi yang unik. Nah, masing-masing sistem organ saling bergantungan atau tergantung satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di sini kita bisa ambil bahwa sistem organ saling tergantung satu sama lain. Di sini bisa mencakup semua informasi yang ada di dalam kalimat ini, jadi tidak perlu sampai habis. Nah, tubuh manusia didukung oleh sistem rangka yang terdiri dari 206 tulang yang dihubungkan oleh tendon, ligamen, dan tulang rawan. Ini merupakan penjelasan, jadi tidak merupakan poin. Yang poin pentingnya tuh ini. Oke, coba kita lihat ya. Oke, poin penting dari paragraf 1 yaitu anatomi tubuh manusia adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia. Yang kedua, anatomi tubuh manusia tersusun atas sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sistem organ merupakan bagian yang menyusun tubuh manusia. Sistem organ memiliki struktur dan fungsi yang unik. Sistem organ saling tergantung satu sama lain. Kita sudah menentukan poin penting dari paragraf 1. Kemudian ada paragraf 2. Kita akan baca bersama-sama ya. Fungsi sistem rangka untuk bergerak, menopang, dan memberikan bentuk tubuh, melindungi organ-organ dalam, serta berbagai tempat melekatnya otot-otot. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah didukung oleh jantung yang hanya seukuran kepalan tangan tertutup. Bahkan pada saat istirahat, rata-rata jantung dengan mudah memompa lebih dari 5 liter darah ke seluruh tubuh setiap menitnya. Kita akan menentukan poin pentingnya. Fungsi setiap sistem rangka untuk bergerak, menopang, dan memberikan bentuk tubuh, melindungi organ-organ dalam, serta sebagai tempat melekatnya otot-otot. Oke, ini merupakan poin penting karena dia menjelaskan atau memberikan informasi fungsi sistem rangka untuk bergerak, menopang, dan memberikan bentuk tubuh, melindungi organ-organ, serta sebagai tempat melekatnya otot-otot. Kemudian, sistem peredaran darah terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, untuk yang di bawahnya ini, sepertinya ini hanya penjelasan dari sistem peredaran darah. Jadi, kita ambil yang ini saja karena ini merupakan poin penting. Kita lihat poin penting. Oke, poin penting paragraf 2 yang pertama itu fungsi sistem rangka untuk bergerak, menopang, dan memberikan bentuk tubuh, melindungi organ-organ dalam, serta sebagai tempat melekatnya otot-otot. Yang kedua, sistem peredaran darah terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Di paragraf 3. Paragraf 3 itu kita baca sama-sama ya, anak-anak. Sistem pencernaan berfungsi untuk menerima makanan, mengubah dan memproses makanan menjadi energi, menyerap zat gizi yang terdapat pada makanan ke aliran darah, serta membuang sisa makanan yang tersisa atau tidak dapat dicerna oleh tubuh. Sel-sel tubuh manusia membutuhkan aliran oksigen untuk tetap hidup. Sistem pernapasan berfungsi untuk menyediakan oksigen ke sel tubuh sambil mengeluarkan karbon dioksida. Selain itu, banyak lagi organ yang mendukung kerja sistem tubuh makhluk hidup.
Oke, kita lihat bahwa di sini menyebutkan fungsi dari sistem pencernaan. Kita bisa ambil ini menjadi poin penting. Sampai semuanya ya di sini. Menyerap zat gizi yang terdapat pada makanan ke aliran darah, serta membuang sisa makanan yang tersisa atau tidak dapat dicerna oleh tubuh. Kemudian ada sel-sel tubuh manusia membutuhkan aliran oksigen untuk tetap hidup. Sistem pernapasan berfungsi untuk menyediakan oksigen ke sel tubuh sambil mengeluarkan karbon dioksida. Nah, di sini merupakan informasi yang sama, tetapi yang lebih lengkap yang ini. Jadi kita bisa ambil yang ini sebagai poin pentingnya. Sistem pernapasan berfungsi untuk menyediakan oksigen ke sel tubuh sambil mengeluarkan karbon dioksida. Nah, di sini merupakan kalimat penjelas sehingga kita tidak perlu mengambilnya. Oke, kita lihat poin penting dari Oke, sekarang kita lihat poin penting dari paragraf 3. Yang pertama itu, sistem pencernaan berfungsi untuk menerima makanan, mengubah, dan memproses makanan menjadi energi, menyerap zat gizi yang terdapat pada makanan ke aliran darah, serta membuang sisa makanan yang tersisa atau tidak dapat dicerna oleh tubuh. Yang kedua, sistem pernapasan berfungsi untuk menyediakan oksigen ke sel tubuh sambil mengeluarkan karbon dioksida. Oke, itulah poin-poin penting dari setiap paragraf yang kita dapat. Sekarang, Ibu mau nanya, apakah kalian sudah paham? Jika tidak paham, anak-anak bisa mengulang video ini lagi sehingga anak-anak bisa memahaminya. Setelah itu, anak-anak akan latihan menentukan poin penting dalam setiap paragraf. Ibu akan memberikan worksheet-nya dan instruksi tugasnya. Jadi Ibu mohon untuk memperhatikan setiap instruksi tugas yang sudah diberikan dengan baik ya, agar tidak salah dalam mengerjakan. Semangat anak-anak!